Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Remolana dengan NIM 1102220013. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan analisis mengenai topik yang sangat relevan dengan masa depan telekomunikasi, yaitu analisis arsitektur, teknologi, dan implementasi jaringan seluler 5G di Indonesia. Presentasi ini saya susun untuk memenuhi tugas besar mata kuliah Sistem Telekomunikasi. Berikut adalah agenda pembahasan kita. Pertama, kita akan mulai dari pendahuluan untuk memahami mengapa 5G disebut sebagai era baru konektivitas. Kedua, kita akan membahas dasar teori, karena arsitektur dan teknologi 5G memiliki perbedaan fundamental dengan 4G. Ketiga, kita akan masuk ke analisis implementasi tahap awal 5G di Indonesia. Keempat, kita akan mengidentifikasi tantangan-tantangan utama yang menghambat kecepatan adopsi 5G. Terakhir, kita akan menarik kesimpulan dan melihat prospek 5G di masa depan. Saat kita berbicara 5G, penting untuk dipahami 5G bukan hanya sekedar 4G yang lebih cepat. Ini adalah sebuah lompatan teknologi yang menghadirkan kapabilitas baru. 5G adalah enabler atau penggerak utama untuk mewujudkan konsep-konsep futuristik seperti revolusi industri 4.0, smart city, dan Internet of Things dalam skala masif. Potensinya sangat besar untuk mendorong inovasi di berbagai sektor krusial, mulai dari operasi jarak jauh di bidang kesehatan, pabrik pintar di sektor manufaktur, hingga mobil otonom di bidang transportasi. Oleh karena itu, dengan menganalisis tahap awal implementasinya, kita bisa memahami kemana arah transformasi digital Indonesia akan bergerak. Dari latar belakang tersebut, kita merumuskan beberapa pertanyaan kunci. Bagaimana arsitektur awal 5G, baik itu non-standalone maupun standalone diterapkan di Indonesia? Teknologi kunci 5G apa yang sudah mulai digunakan? Bagaimana potret awal dari cakupan dan contoh kasus penggunaannya? Dan yang terpenting, apa tantangan terbesar untuk percepatannya? Tujuan dari presentasi ini adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan menjelaskan dasar teknologinya, menganalisis implementasi awalnya, serta mengidentifikasi tantangan dan prospek adopsi 5G di Indonesia. Berbeda dengan generasi sebelumnya, kemampuan 5G didefinisikan dalam sebuah segitiga. Puncak pertama adalah IMBB, yang merupakan peningkatan dari kecepatan 4G, memungkinkan kita menikmati konten imersif seperti video 8K dan VR. Kedua adalah URLC, yang menawarkan koneksi sangat andal dengan latensi mendekati nol. Ini krusial untuk aplikasi kritis seperti mobil otonom. Puncak ketiga yaitu MMTC, yang memungkinkan koneksi kejutaan perangkat sensor dan IoT secara bersamaan dalam area yang kecil, menjadi fondasi untuk smart city dan industri pintar. Implementasinya, implementasi awal di banyak negara, termasuk Indonesia, umumnya berfokus pada IMBB terlebih dahulu. Arsitektur 5G memiliki dua jalur utama. Opsi pertama adalah NSA atau Non-Standalone. Ini adalah arsitektur tahap awal yang digunakan oleh sebagian besar operator di dunia, termasuk di Indonesia. Pada mode ini, menara radio 5G atau GNB masih menumpang atau terhubung ke core network milik 4G. Ini cara cepat untuk menggelar 5G, namun belum semua kemampuannya terbuka. Tujuan akhir Tujuan akhirnya adalah opsi SA atau standalone, di mana radio 5G sudah terhubung ke core network 5G yang baru. Arsitektur inilah yang benar-benar bisa membuka semua potensi 5G seperti network network slicing.
5G didukung oleh teknologi-teknologi yang benar-benar baru. 5G NR adalah standar radionya. Massive MIMO dan beamforming adalah teknologi antena canggih yang bisa memfokuskan energi sinyal langsung ke perangkat kita, tidak lagi menyebar ke segala arah, sehingga koneksi jauh lebih efisien dan stabil. Network slicing adalah salah satu fitur paling revolusioner yang memungkinkan operator menciptakan potongan-potongan jaringan virtual sesuai kebutuhan spesifik pengguna. Dan yang terpenting, 5G dirancang untuk bekerja di pita frekuensi baru yang jauh lebih besar, yang jauh lebih lebar, seperti mid-band dan mmWave, yang menjadi kunci untuk kecepatan gigabit. Baik, kita sekarang masuk ke bagian metodologi untuk menjelaskan bagaimana analisis ini disusun. Pendekatan yang saya gunakan adalah studi deskriptif analitis, di mana saya tidak hanya menggambarkan kondisi, tetapi juga menganalisisnya secara mendalam dengan memanfaatkan data-data sekunder yang sudah ada. Sumber rujukan utama yang menjadi tulang punggung analisis ini adalah sebuah monograf atau laporan riset komprehensif yang berjudul Transformasi Digital Indonesia, Kondisi Terkini dan Proyeksi. Dokumen ini diterbitkan pada tahun 2023 oleh Laboratorium Indonesia 2045 atau Lab 45, sebuah lembaga kajian strategis. Saya memilih sumber ini karena laporannya sangat relevan dan mendalam dan menggunakan kerangka yang terstruktur. Dari dokumen tersebut, saya mengadopsi dua kerangka analisis utama. Yang pertama, saya menggunakan kerangka empat pilar transformasi digital, yang juga digunakan oleh pemerintah melalui Kemenkominfo. Keempat pilar ini yaitu infrastruktur digital, ekonomi digital, masyarakat digital, dan pemerintahan digital, yang membantu kita untuk membedah kondisi implementasi 5G secara lebih sistematis di berbagai sektor. Kedua, saya juga menerapkan analisis berbasis indeks global, sebuah metode yang digunakan dalam laporan Lab 45. Hal ini memungkinkan kita untuk tidak hanya melihat kondisi internal Indonesia, tetapi juga membandingkan posisi dan kemajuan digital kita dengan negara-negara lain, terutama di kawasan Asia Tenggara. Dengan menggunakan metodologi yang berlandaskan pada sumber dan kerangka yang kuat ini, diharapkan analisis yang dibuat menjadi lebih objektif, mendalam dan kredibel. Sekarang kita masuk ke analisis siapa saja pemainnya, yang dan jalan tol apa yang mereka gunakan. Di Indonesia, operator yang menjadi pelopor layanan 5G adalah Telkomsel, Indosat, dan XL Axiata. Strategi yang mereka gunakan pada tahap ini adalah dengan memanfaatkan pita frekuensi yang sudah ada. Artinya, pita frekuensi tersebut digunakan secara bersamaan dengan layanan 4G. Teknologi ini dikenal sebagai Dynamic Spectrum. Contoh pita yang digunakan adalah 2300 MHz atau 1800 MHz. Namun, untuk masa depan, ada potensi besar seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Migran siaran TV dari analog ke digital akan membebaskan pita frekuensi 700 MHz. Pita ini sangat berharga untuk jangkauannya sangat kar- Pita ini sangat berharga karena jangkauannya sangat luas, cocok untuk pemerataan 5G. Meskipun begitu, tantangan terbesar bagi operator saat ini adalah menanti kesiapan pemerintah untuk melelang dan mengalokasikan pita frekuensi baru yang ideal untuk 5G, seperti di 3,5 GHz, yang akan membuka potensi kecepatan maksimalnya. Berbeda dengan 4G yang sudah bisa kita temukan di banyak tempat, cakupan 5G saat ini masih sangat terbatas dan bersifat seperti hotspot. Artinya, layanan 5G baru tersedia di titik-titik tertentu. Fokus lokasinya saat ini adalah di kota-kota besar, beberapa area perumahan premium, serta lokasi strategis seperti kawasan industri yang menjadi target untuk uji coba kasus penggunaan enterprise. Lambatnya perluasan cakupan ini sangat berkaitan dengan tantangan yang lebih mendasar.
seperti yang juga disorot dalam laporan Lab 45, yaitu kondisi infrastruktur telekomunikasi yang belum merata di seluruh Indonesia, terutama dari sisi kualitas jaringan dan ketersediaan fiber optik. Bagi pengguna yang berada di area cakupan 5G, peningkatannya sangat terasa. Dari sisi kecepatan, peningkatannya sangat signifikan dibandingkan 4G. Bahkan bisa mencapai lebih dari 1 GB per detik dalam kondisi ideal. Latensi atau waktu responnya juga turun drastis, membuat aplikasi terasa lebih gegas. Namun, ada tantangan dari sisi kualitas. Seperti yang ditunjuk dalam Perdata Maret 2023 di laporan Lab 45, kecepatan internet seluruh Indonesia secara umum masih cenderung lebih lambat dibandingkan negara tetangga. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun teknologi 5G sudah ada, performa maksimalnya masih dibatasi oleh lebar pita spektrum yang digunakan saat ini. Akibatnya, pengalaman pengguna menjadi belum konsisten. Implementasi 5G di Indonesia berjalan di dua jalur utama. Untuk kita berbagai konsumen retail atau B2C. Manfaat yang paling terasa adalah peningkatan kecepatan internet untuk berbagai aktivitas. Namun, potensi pendapatan terbesar dan fokus utama pengembangan 5G sebenarnya ada di sektor enterprise atau B2B. Saat ini, banyak uji coba dilakukan untuk industri seperti manufaktur pintar dan logistik. Sektor-sektor potensial ini sejalan dengan pilar pengembangan ekonomi digital yang diidentifikasikan oleh Kominfo. Seperti yang juga dikutip dalam laporan Lab 45, yaitu sektor keuangan, pariwisata, pertanian, dan agrologistik. Di sektor-sektor inilah 5G diharapkan dapat membawa revolusi produktivitas. Percepatan adopsi 5G di Indonesia menghadapi beberapa tantangan yang sangat fundamental. Pertama, ketersediaan spektrum frekuensi yang ideal, yang menjadi bahan bakar utama 5G. Kedua, kebutuhan fiberisasi yang masif. Setiap menara 5G terhubung ke fiber optik, dan seperti yang disebutkan dalam laporan rujukan kita, Indonesia masih memiliki ketergantungan tinggi pada impor kabel optik, yang menjadi tantangan biaya tersendiri. Ketiga, menemukan model bisnis yang tepat, terutama untuk sektor enterprise, agar investasi besar yang dikeluarkan operator bisa kembali. Terakhir, kesiapan SDM digital. Laporan Lab 45 menyoroti bahwa kualitas SDM digital masih menjadi tantangan umum di berbagai pilar transformasi digital Indonesia. Dan ini tentu juga berlaku untuk mengadopsi dan mengelola teknologi sekompleks 5G. Kesimpulan. Sebagai kesimpulan, dapat kita katakan bahwa implementasi 5G di Indonesia saat ini masih berada pada tahap awal, dengan fokus di kota besar dan industri. Arsitektur yang digunakan mayoritas masih non-standalone. Potensi 5G untuk mentransformasi Indonesia sangatlah besar. Namun, seperti yang juga direkomendasikan dalam laporan Lab 45, realisasinya bergantung pada komitmen untuk mengatasi tantangan struktural, terutama pada pembangunan infrastruktur dan pengembangan SDM. Ke depan, arah pengembangan akan sangat fokus pada solusi untuk enterprise. Prospek dan arah ke depan. Melihat ke depan, ada beberapa hal yang akan menentukan nasib 5G di Indonesia. Percepatan adopsi akan sangat bergantung pada kebijakan pemerintah, terutama dalam hal alokasi spektrum. Kita juga akan melihat transisi bertahap menuju arsitektur standalone untuk membuka semua fitur canggih 5G. Kolaborasi antara pihak akan menjadi kunci untuk mengembangkan use case yang relevan. Dan tentu saja, seperti yang ditekankan dalam laporan rujukan, investasi untuk infrastruktur digital harus terus menjadi fokus utama, karena ia adalah fondasi dari semua pilar transformasi digital lainnya.
daftar pustaka. Seluruh data dan analisis yang saya sampaikan dalam presentasi ini didasarkan pada sumber-sumber kredibel yang utama adalah monograf dari Lab 45, serta sumber-sumber lain yang tercantum pada slide ini. Terima kasih.